Sreng, sreng, sreng. Daun salam, daun pandan, disimpan di rak 10. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati tak berduri, harum semerbak penuh cinta. Bapak Ibu Dewan Juri, izinkan saya mau bercerita. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan saya Raisa Armelia dari SMP Negeri 9 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Hari ini saya akan membawakan satu cerita yang diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Kota Banjar. Cerita ini ditulis oleh Kak Gita Syifa Salsabila yang diambil dari beberapa narasumber dan merupakan tokoh masyarakat setempat. Judulnya Jurig Sarengseng, yang artinya jurig itu hantu dan sarengseng itu daun kering dari bambu. Penasaran dengan ceritanya? Alkisah di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ada sebuah desa yang jauh dari pusat kota. Namanya Desa Minangun. Desa ini adalah gambaran ketenangan. Tanahnya subur, udaranya sejuk, dan pepohonan rindang memayungi setiap jalanan desa. Namun, keaslian ini menyimpan sebuah rahasia. Di sana, di jalan menuju perbukitan Pajamben, hutan bambu tumbuh begitu lebat, memberikan kesan angker bagi siapa saja yang melintas. Ki Darsono, selaku sesepuh yang sangat dihormati, tidak pernah lelah mengingatkan warga. Tetap menjaga bambu-bambu dan tidak boleh merusaknya. Manusia dan makhluk-makhluk gaib hidup berdampingan. Bagi Ki Darsono, bambu-bambu itu bukan sekedar tanaman, melainkan perwujudan dari penjaga Bukit Pajamben yang harus dihormati agar keseimbangan alam tetap terjaga. Sayangnya, seiring waktu, rasa hormat berubah menjadi rasa pengabaian. Mang Ujang dan beberapa orang lainnya yang didorong oleh kepentingan pribadi mulai melakukan penebangan liar. Tidak hanya itu, warga lain juga mulai menjadikan kawasan suci tersebut sebagai tempat pembuangan sampah. Suatu pagi, Mang Ujang kembali ke hutan dengan goloknya. Namun, alam seolah menolak kehadirannya. Saat ia mencoba menebang, batang bambu itu terasa sekeras baja. Kenapa pohon bambu ini susah ditebang? Keras seperti baja, padahal golok dan gergajiku sudah sangat tajam. Gumam Mang Ujang dengan dahi berkerut heran. Keanehan terus berlanjut. Gerobak yang ia bawa, yang tadinya hanya berisi beberapa potongan bambu kecil, tiba-tiba terasa sangat berat.
seolah-olah membawa beban bertonton. Keringat dingin mulai bercucuran. Tiba-tiba suara dentuman keras terdengar di belakangnya. Seolah-olah pohon raksasa tumbang. Namun saat ia menoleh, tidak ada satupun daun yang bergerak. Aduh, berat. Suasana berubah mencekam, udara menjadi dingin yang menusuk, dan desiran angin menyerupai jeritan samar. Setelah itu, dari balik rimbunnya bambu yang baru saja ditebang, muncul sesosok makhluk hitam pekat setinggi raksasa dengan bola mata bulat merah menyala-nyala. Mang Ujang terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Siapa kamu? Tanya Mang Ujang dengan suara yang menggerilang. Makhluk itu Jurig Sarengseng, hantu Sarengseng, menatapnya dengan murka. Suaranya menggema seolah berasal dari dalam bumi. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Ini tempatku yang kalian ganggu. Kalian manusia telah mencemari tempat ini dengan sampah dan merusak keseimbangan alam. Kami para penjaga bukit dan pohon bambu tidak bisa lagi menahan kemarahan. Mang Ujang mencoba membela diri dengan alasan tidak tahu. Namun makhluk itu mendekat hingga hawa panasnya menyengat kulit. Maaf, saya tidak tahu. Ketidaktahuan bukanlah alasan. Pohon-pohon bambu yang telah kalian rusak dan sampah yang kalian buang sembarangan telah mencemari tanah dan air. Jika kalian tidak segera bertindak, maka desa ini akan menerima akibatnya. Mang Ujang lari tunggang-langgang meninggalkan peralatannya. Dengan wajah pucat pasi, ia menemui Ki Darsono dan menceritakan kejadian tersebut. Ki Darsono segera mengumpulkan warga di bawah suasana yang tegang. Saudara-saudara sekalian, kita sudah menerima peringatan dari sang makhluk tak kasat mata. Ia adalah Jurig Sarengseng, makhluk penjaga pohon bambu di Bukit Pajamben. Kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Warga desa Binangun yang mendengar hal itu tertunduk malu. Mereka menyadari kesalahan mereka yang telah mengotori warisan leluhur. Hari-hari berikutnya diisi dengan kerja bakti. Sampah dibersihkan dan bibit-bibit bambu baru mulai ditanam untuk menghijaukan kembali Bukit Pajamben. Suatu malam yang tenang, saat Ki Darsono sedang bermeditasi di tepi bukit, suara khas kembali terdengar. Sreng, sreng, sreng. Namun auranya sangat tenang. Jurig Sarengseng muncul sesaat, bukan untuk menakuti, melainkan untuk memberi pesan terakhir.
Kalian sudah memperbaiki kesalahan kalian. Ingatlah, alam ini adalah anugerah yang harus kalian jaga. Jika kalian melanggar, maka kami akan kembali mengingatkan. Sejak hari itu, kisah Jurik Sarengseng menjadi legenda hidup di desa Binangun. Bukan hanya sebagai kisah seram, melainkan sebagai pengingat abadi bagi setiap generasi untuk menghormati dan menjaga alam semesta. Selain itu, kini Jurik Sarengseng biasa dijadikan seni pertunjukan atau karnaval khas desa Binangun dan menjadi salah satu identitas kesenian budaya Kota Banjar. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.